Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para pamirsa ingkang kinurmatan. Ingkang sepindah monggo kita sarengan muji syukur dhateng Allah. Dhateng ingkang maha suci, ingkang maha luhur, ingkang maha agung, ingkang tansah maringi kita kanugrahan ingkang kathah. Sehingga kita saged sareng-sareng ing dalam kesempatan punika kita sareng bahas ilmu agami kangge memperdalam pemahaman kita, sekedar pemahaman kita akan ilmu agami punika. Semoga kita bersyukur dhateng Gusti Allah kanthi hamdalah sareng kita dherekaken alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun shalawat salam sumangga kita kunjuk aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inggih menika nabi akhir zaman ingkang kita dereki napa ingkang dados sunnahipun, ingkang kita dereki napa ingkang dados lampahipun lair dumugi batos. Kita bersyukur dhateng Gusti Allah kanthi maos selawat dhateng Kanjeng Nabi, semoga kita dherekaken Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sederek ingkang kinurmatan para pamirsa sedaya, wonten ing wulan Ramadan menika nggih nika wulan siam utawi wulan poso. Satosipun kathah sanget fadilah utawi kautamaan wulan poso menika ingkang menawi kita pahami saged ndadosaken kita menika kawula ingkang saya kenal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi kita pahami pemahaman menika ingkang ndadosaken kita sedaya anggenipun ibadah semakin tambah dalam, semakin tambah merasakan agungnya Gusti Allah. Lan mugi saged ngraosaken inane diri kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten sawijining hadis dawuh Kanjeng Nabi ngeten, anggen kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih. Qala Allah taala kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Di anna sauma sirrun laisa fihi amalun yusaidu lahu bi khilafi sa'ira ta'ati wa li annahu sirrun la yarahu ahadun illa Allah taala faltazama jazaahu. Hadis menika mananipun ngeten. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nyriyosaken pilih Allah Subhanahu wa taala niku dawuh ngaten. Allah dawuh berfirman ngaten. Setiap amal atau perbuatan ibadah anak Adam itu adalah milik mereka sendiri. Kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Puasa itu milikku, sehingga akulah yang akan memberikan balasan baginya. Aku sendiri yang akan memberikan balasan baginya. Monggo kita pahami dawuhipun Allah menika liwat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dawuh ngeten. Saben perbuatan ibadah anak Adam, masuk kula panjenengan sedaya menika anak Adam, anak turun Adam menungso. Walaupun niku mengku anak Adam, tapi nggih menika dong-dongipun nggih berlaku bagi semua makhlukipun Allah Subhanahu wa taala ingkang derek dawuhipun Kanjeng Nabi sinten? Nggih nika para jin ingkang mlebet agami Islam. Ingkang pun ngeten. Anak Adam menika utawi menungso menika dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala urip wonten alam donya menika nggadahi hak lan kewajiban. Napa hak kewajibanipun? Hak kewajiban hak beribadah kepada Allah. Hak kewajiban menika wajib nderek dawuhipun Gusti Allah lan berhak untuk mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Nika ibadah menungso niku kathah. Wonten salat, wonten maos Quran, wonten ibadah tahajud, wonten ibadah zikir, wonten ibadah napa sedekah, zakat lan saklentulunipun. Kathah sanget. Ibadah menika wau dawuhipun Gusti Allah, semua ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuk mereka sendiri. Niku tujuane pripun?
ibadah yang bersifat bukan puasa, ibadah yang bersifat bukan ngeker hawa nafsu, ibadah yang bersifat niku bukan bukan menghilangkan sisi kemanusiaan. Niku sisi kemanusiaan yang enten nafsune, enten hawane, enten hasrat, keinginan dan lain-lain, ora sisi-sisi kemanusiaan. Niku ada salat, poso, salat, zakat, itu kan ibadah sing sifatnya niku adalah memberikan hak-hak yang berwujud baik fisik maupun harta. Contohipun tiang salat niku sing salat niku ya awake, ya sing salat pikirane. Niku contohipun tiang sedekah, ya sing ibadah niku ya hartane, ya sing ibadah ya pikirane, ya penggalihe. Niku semua bertujuan untuk anak Adam dan juga kembali kepada anak Adam. Kembali pripun? Niku cara ketok semua ten fisik kabeh lah. Ten anak awak Adam kabeh mung maca Quran. Sing maca Quran lisane. Sing diwaca kalam pengendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Umpama wong delok ya dadi ketok apike. Niku ngibadah napa melih ngibadah zikir. Niku ya kesenengane menungso, seneng zikir. Ya dadi ketentreman jiwane menungso niku zikir, kembali ka menungso dhewe. Niku. Tapi ada satu ibadah sing niku ibadah niku menghilangkan sifat kaya-kaya niku menghilangkan sifat kemanusiaan. Sifat basaria menungso. Napa? Ngibadah menahan. Ngibadah jenenge imsak. Ngibadah jenenge ngeker. Napa? Puasa. Puasa sing dikeker niku terutama wingi dibahas sing dikeker niku makan, minum, nglakoni hubungan seksual. Niku secara fisik. Dan makan kan sifat manusia, kemanusiaan, basariah manusiawi. Minum sifat manusiawi. Makan dan minum pun juga ibadah kalau dilakukan dengan benar sesuai aturan agama. Berhubungan seksual pun juga ibadah, pahalanya luar biasa besar kalau dilakukan secara agama. Tapi itu semua kembali ke diri manusia sendiri. Tapi nek menahan mereka, jadi menungso sing ana sing kebak hawa nafsu menika, kebak kepinginan, kebak hasrat, kebak rasa niku oleh Allah dipeper, dipepet, dikon kembali ke fitrahnya. Ingat niku poso pun balik nang fitrahe. Apa fitrah menungso niku? Fitrah menungso niku adalah kembali sebagai wewayangane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa maksudnya niku? Allah Subhanahu wa taala itu dikenal. Allah niku dikenal krana sifat-sifate Gusti Allah. Yang kita kenal dalam Asmaul Husna ana 99 asmane Gusti Allah yang juga merupakan sifat-sifate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mongko 99 sifat niku semua tercermin di seluruh alam semesta. Yang sebagian para ulama sufi disebut dengan alam kabir. Ada sifat Rahman Rahim, ketok ten binatang, ketok ten ketok ten nalikane binatang menyusui anak-anaknya. Ana sifat Qawiyu niku ketok ten kayu ketika ketok ten watu ketika dituthuk ora pecah, sifatnya kuat. Ana sifat Jabbar niku ketok ten geni ketika membakar apapun yang di depannya. Dan semua sifat-sifat 99 Asmaul Husna itu ketok kabeh ten alam semesta. Niku mencerminkan sifat-sifate Gusti Allah. Sebagian ulama sufi ngendikaken sakliyane ana jagat gedhi atau alam kabir niku ana alam shaghir. Sinten alam shaghir niku? Menungso kita jenengan sami. Terus semua manusia itu ada pencerminan 99 sifate Gusti Allah. Dalam diri manusia ana Rahman, sifat kasih dan sifat sayang, ana Rahim, ana sifat Qawi, kuat, ana sifat Jabbar kadang ya seneng meksa, ana sifat Latif, lemah lembut, ana sifat Basyir, mampu melihat, ana sifat Sami, mampu mendengar, ana sifat Kalam, bisa bicara.
dan 99 sifat yang lain ada dalam diri manusia semuanya. Dengan puasa, tapi dengan puasa, menungso niku kon ninggalke sifat-sifat basariah manusiawi untuk melebu masuk ke dalam diri manusia sendiri, kon mengenal Tuhannya melalui cerminan-cerminan sifat-sifat asmane Gusti Allah dengan puasa niku. Minimal dengan puasanya orang awam. Dengan puasanya orang awam, manusia itu mampu mengenal nek wong ngelih ditahan. Ojo ikuti sifat ragawi. Wong minum ngelak ditahan, jangan minum, jangan ikuti sifat ragawi. Pengen berhubungan seksual ditahan, ojo ikuti sike. Niku sifat-sifat ragawi dihilangkan dulu. Men opo? Men urip sifat yang bukan ragawi, atau men urip sifat yang selama ini tertutup oleh ragawi. Nopo? Sifat hati. Sifat hati nopo sing muncul? Sifat hati banyak sekali. Sifat hati nanti ketika sudah mulai muncul, dia akan hati ini kembali. Cara bahasane nopo? Bahasane pun para sufi. Hati niku menawi dipun bisa dikendalikan, dalam arti dibersihkan dari sifat-sifat indra sifat-sifat ponco indro atau sifat-sifat indrawi yang tidak baik, maka hati itu akan kembali ke suci. Sehingga ketika kembali ke suci, dia tuh mampu mengenal sifat-sifat Tuhan yang dicerminkan Allah sebagai pencerminan dalam diri masing-masing. Sehingga ketika seseorang itu hatinya telah berubah lebih baik, dalam arti lebih suci daripada sebelumnya, maka kesucian hati seseorang akan mampu lebih mendekatkan dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, Allah tidak bisa didekati dengan fisik, Allah tidak bisa didengar dengan telinga, Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tapi Allah bisa disaksikan dengan hati orang-orang yang menyaksikan keagungan Gusti Allah. Bukan zatnya, tapi bisa disaksikan sifat-sifat agungnya Gusti Allah. Itu bisa dicapai dengan ngeter hawa nafsu. Awal yang hawa nafsu dengan jalan puasa. Dipuasakan dulu fisiknya, dihilangkan dulu sifat-sifat kemanusiaan materialistiknya, dihilangkan sehingga sifat rohani, sifat hati yang baik itu akan muncul, sehingga sifat hati yang baik muncul itu mampu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan semua ibadah anak Adam itu untuk mereka sendiri kecuali puasa. Niku, kecuali puasa. Karena apa? Puasa itu hanya milik Allah. Penting dawuh Gusti Roten kitab Durratun Nasihin niku. Illa shauma fa innahu li, sesungguhnya puasa itu hanya milikku, kata Allah. Karena dengan puasa itu seorang hamba akan lebih mengenal Tuhannya. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan semurni-murni atau setinggi-tingginya ibadah adalah mengenal Tuhan atau mengenal Allah. Dan Allah tidak akan dikenal kecuali kalau kita nderek Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan dikenal kecuali kita nderek syariat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat lahir maupun syariat batin. Para pamirsa ingkang kinurmatan, kanthi poso menika wau Allah ndawakan poso itu untukku, kata Allah. Kenapa? Karena dengan puasa hamba itu akan lebih dekat pada Allah. Dengan puasa yang tidak hanya sewu kula aturaken, poso mboten mung fisik tok nggih. Poso mboten sekedar posone tiyang awam sing hayat menahan lapar dan menahan minum, tapi nambah maju ke depan atau lebih tinggi lagi menuju puasanya orang yang istimewa. Itu apa? Bisa puasa sampai taraf menghunjam ke jantung hatinya, sampai membersihkan hatinya, sehingga hati seorang yang berpuasa ketika fisik telah dilemahkan, basariyah telah dilemahkan, sehingga yang muncul adalah kolbiyah atau hati yang membaik. Ketika hati telah bisa dikuasai, maka yang muncul adalah rohaniyah, sehingga semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun Gusti Allah, puasa adalah milikku dan aku akan membalasnya. Karena dengan puasa seseorang mampu
memperoleh keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa seseorang akan mampu memperoleh keintiman yang sejati, karena keintiman sejati diperoleh dengan antara hati dan Allah, menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikolah sebagian hikmah bahwasanya puasa itu istimewa karena puasanya milik Allah. Hamba yang melakukan, tapi Allah yang dituju. Kalau ibadah-ibadah selain itu, mungkin sholat, mungkin zakat, mungkin apapun, itu ibadah sing melibatkan fisik untuk melakukannya. Tapi puasa tidak melibatkan fisik secara nyata, tapi puasa adalah sesungguhnya meninggalkan yang fisik. Kita kembali ke kedalaman hati, kembali lagi ke kedalaman rohani, sehingga puasa itu kata Allah, puasa milikku dan aku yang akan membalasnya. Aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Ya, para pamirsa ingkang kinurmatan, mau pilih cekap semanten riyin kula matur kathah kelebatan nyuwun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.